Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai hasil dari bimbingan teknis seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang kemarin diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui laman guru belajar. Baik, kita langsung saja mulai dengan apa itu asesmen nasional dan apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, diantaranya literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Berikutnya yang ketiga tadi, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Baik, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional ini merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tujuannya ada 3. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian memantau kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Tujuan yang kedua, asesmen nasional bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai berkala. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, apa manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama, memberikan potret kualitas belajar di sekolah atau daerah. Kemudian, kita bisa mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, kita mendapatkan manfaat dari asesmen nasional adalah sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dalam BIMTEK kemarin juga membahas tentang evaluasi ujian nasional. Di antaranya yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Itu yang kita dapat dari UN kemarin. UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik.
Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013 yang menekankan tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi yang relevan dengan abad 21. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil belajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Dan itu sudah kita rasakan. Kemudian yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Nah, asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Berikutnya, evaluasi yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan dari asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari asesmen nasional sendiri, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kita lihat dari kriteria pembandingnya. Dilihat dari tujuan, asesmen nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian yang kedua, dari jenjang penilaian. Bila asesmen nasional dilakukan kepada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sementara ujian nasional dilakukan di SMP atau MTS, MA, SMA, dan SMK. Berikutnya, level siswa. Untuk asesmen nasional diikuti oleh siswa kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA atau MA atau SMK. Nah, kalau ujian nasional diberikan kepada siswa tingkat akhir pada setiap jenjang, baik itu SMP, SMA, MA, SMK ya. Kemudian subjek siswa. Pada asesmen nasional, survei dilakukan kepada siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sementara untuk ujian nasional, ini sistemnya sensus atau subjek siswanya sensus atau semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian model soal. Untuk asesmen nasional, ini model soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara ujian nasional ini model soalnya pilihan ganda dan isian singkat.
Kemudian sasaran penilaiannya untuk asesmen nasional ini ditujukan untuk kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional sasaran penilaiannya penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian kriteria pembanding berikutnya adalah metode penilaian. Pada asesmen nasional ini metode penilaiannya Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sementara ujian nasional metode penilaiannya Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Berikutnya kita sampai pada pelaksanaan asesmen nasional. Ini petunjuk dan teknis dari pelaksanaan asesmen nasional itu dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian peserta asesmen kompetensi minimumnya adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid tetapi dipilih secara acak. Kemudian ini memilih sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Ini jadwalnya dilaksanakan 2 hari untuk SD, SMP maupun SMA, semuanya dilaksanakan 2 hari. Hari pertama untuk SD tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Di hari yang kedua dilaksanakan tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Dan untuk SMP, hari pertama dilaksanakan tes literasi 90 menit, kemudian di hari kedua tes numerasi 90 menit. Nah, untuk jenjang SMA, SMK, MK, dan paket C, hari pertama dilakukan survei karakter 30 menit, kemudian hari kedua dilakukan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Berikutnya kita sampai pada kriteria peserta asesmen nasional. Nah, kriterianya yang pertama seluruh satuan pendidikan mengirimkan peserta. Kemudian tidak semua murid dari satuan pendidikan tetapi dipilih. Pemilihan sampel secara acak. Jadi mungkin tidak bisa disiapkan anak yang pandai saja yang dikirim ya. Kemudian diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Berikutnya, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, bagaimana bentuk soal pada asesmen kompetensi minimum? Bentuk soalnya seperti yang dijelaskan di awal. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen asesmen kompetensi minimum literasi membaca mencakup konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, teksnya terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi atau teks non-fiksi, kemudian teks fiksi teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kalau informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Berikutnya, dalam proses kognitif,
Juga dilakukan evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Berikutnya, komponen konteks meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Yang terakhir, komponen asesmen kompetensi minimum numerasi. Ini terdiri dari komponen konten, proses kognitif, dan konteks. Konten ya terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian. Kemudian aljabar. Kemudian untuk proses kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, sekian saja apa yang bisa saya sampaikan dari hasil BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui laman Guru Belajar. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.